Sahabat Batra, salam cinta dan bahagia. Lama video tidak muncul dan sore ini saya terpikir untuk membuat video lagi setelah kemarin saya dan sahabat-sahabat melakukan Zoom, bersilaturahim di Zoom agar kita mendapat sahabat yang lebih banyak, kemudian kita bisa berbincang-bincang secara online. Nah, bagi Anda para sahabat Bahtera di YouTube ini yang ingin bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain lewat Zoom, sehingga interaksi kita bukan hanya lewat komen di Facebook, tetapi bisa langsung untuk saling bicara dan bertatap muka, silakan ikuti kegiatan-kegiatan Zoom kita. Informasinya ada di grup Telegram. Grup Telegram itu ada di link deskripsi. Jadi silakan klik deskripsi YouTube ini dan Anda akan menemukan link Telegram. Silakan join di sana dan bisa berinteraksi dengan saya beserta sahabat-sahabat yang lain. Zoom kemarin itu bagi saya menarik, tetapi rekamannya tidak saya publish secara publik karena ada beberapa hal yang sangat sensitif ketika kita membicarakan itu, karena kita menyebutkan beberapa merek, menyebutkan beberapa nama, dan itu sensitif, jadi tidak saya share secara umum di Facebook. Nah, saya akan ulas sedikit. Kita kembali membahas tentang free thinker. Nah, kali ini yang kita bahas adalah berpikir bebas, free thinker berpikir bebas, atau berpikir liar. Karena berpikir bebas dan berpikir liar, ini perbedaannya sangat tipis sekali. Orang mengatakan bahwa dirinya berpikir bebas. Padahal mungkin saja dia sedang berpikir secara liar. Liar dan bebas. Bagaimana sih kita bisa menerapkan diri kita sehingga kita tahu bahwa ketika kita berpikir bebas, itu membangun diri kita sendiri. Jadi ada manfaatnya. Nah, ini yang penting ya, bahwa segala sesuatu itu ada manfaatnya, bukan hanya sekedar bebas-bebas saja. Tentang free thinker sendiri, saya sudah membahas di video sebelum ini. Apa itu free thinker, termasuk filosofi apa, kemudian landasan berpikirnya seperti apa, Anda bisa cek di video seperti judul free thinker sebelum ini ya. Pada dasarnya, ini sekarang kita bicara tentang pada dasarnya, secara alamiahnya manusia, semuanya itu mempunyai potensi untuk berpikir bebas. Karena semuanya tidak ada yang bisa membatasi berpikir, cara berpikir, atau pola berpikir individu. Oh, itu nggak bisa. Orang itu secara alami akan bebas untuk memikirkan apa saja. Dan akan bebas untuk mempertanyakan apa saja. Dia bisa bertanya hal yang macam-macam dalam dirinya. Nah, yang jadi masalah adalah apabila pikiran-pikiran bebas ini di-share ke ruang publik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya akan timbul konsekuensi. Konsekuensinya ya ada yang suka dan ada yang nggak suka. Konsekuensinya ada yang marah dan ada yang mendukung. Itu adalah konsekuensi, karena satu hal pasti ada dua sisi. Ada sisi yang menerima, juga ada yang sisi yang menolak. Kalau free thinker ini adalah bebas berpikir dan manusia pada dasarnya adalah bisa berpikir secara bebas, maka yang jadi pertanyaan kepada kita adalah apakah kebebasan berpikir kita atau pertanyaan-pertanyaan bebas kita tentang pikiran-pikiran terhadap sesuatu itu membangun peradaban. Kalau terlalu jauh membangun peradaban, ya membangun diri kita sendiri atau tidak. Mengembangkan diri kita sendiri atau tidak. Atau jangan-jangan pertanyaan kita, pemikiran kita itu hanya ingin menimbulkan chaos. Chaos yang saya maksud ini adalah keonaran. Dia senang kalau ribut gitu. Dia senang kalau situasinya jadi ribut. Dia senang kalau banyak orang yang menghujatnya. Ada loh ya, orang yang suka dengan masalah itu ada. Orang yang mencintai masalah yang datang pada dirinya itu ada. Jadi ini bisa jadi orang kemudian kecanduan terhadap hujatan. Setiap hari dia dihujat, setiap saat dia dihujat. Dan akhirnya dia kecanduan dengan hujatan itu.
Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Jadi ketika orang mengemukakan sebuah pemikiran bebasnya, jangan sampai dia hanya kecanduan itu, kecanduan hujatan, kecanduan makian, kecanduan situasi chaos, sehingga dia menginginkan itu. Nah, ini kan nggak ada manfaatnya. Kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu kita lakukan dengan dasar manfaat. Manfaat bagi diri kita juga manfaat bagi orang lain. Nah, tentu agar free thinker, saya menggunakan free thinker ini karena saya melihat banyak sekali grup-grup yang mengatasnamakan free thinker, baik itu di Facebook, baik itu di Twitter, atau dimanapun juga. Bahkan ada juga yang mengulas tentang kegelisahannya tentang adanya grup free thinker ini. Dia mengulas karena dia cemas dengan perkembangan anak-anak muda, di mana orang yang ikut di grup free thinker ini dicemaskan akan terjerembab kepada pemikiran-pemikiran yang sangat bebas dan menciderai agamanya atau menciderai keyakinannya. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, karena itu, mari kita membahas tentang free thinker yang bermanfaat, free thinker yang konstruktif. Karena jangan-jangan kita sendiri ini ketika kita berpikir bebas memikirkan segala hal, terutama tentang keyakinan, atau kemudian kita mempertanyakan tentang pemikiran-pemikiran kita terhadap agama, Tuhan, dan kehidupan, jangan-jangan itu hanya bentuk protes. Jadi itu bukan berpikir bebas dengan landasan konstruktif. Mungkin saja itu hanya bentuk protes. Nah, kalau ini bentuk protes, maka kita harus tangani. Kita sendiri yang menangani. Kenapa? Karena kita harus tahu ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita mempertanyakan sesuatu, kita harus tahu manfaatnya apa. Kalau tidak, ya kita nggak akan maju. Apalagi kemudian orang yang mendengar itu juga nggak akan maju. Orang yang mengikuti pertanyaan Anda, mengikuti pemikiran Anda, mereka juga nggak akan maju. Hasilnya mungkin hanya chaos saja. Rame, kemudian hujatan, kemudian banyak pro dan kontra, ya chaos lah pokoknya. Nah, mungkin saja itu terjadi karena tidak dilandasi dengan landasan-landasan konstruktif ketika kita melakukan kegiatan berpikir bebas. Nah, sahabat Bahtera, pertama, bila kita mempunyai pemikiran bebas akan sesuatu, kita mempertanyakan akan sesuatu, maka kemudian kita lihat kembali. Misalnya demikian, misalnya, ketika ada orang yang menanyakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Atau pertanyaannya, apakah manusia itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Nah, bila pertanyaan ini adalah hasil dari kekesalannya atau kemudian protesnya terhadap agama, terhadap keyakinan yang tidak bisa menjawab itu, dan dia hanya protes dalam bentuk pertanyaan, mengapa orang menyembah Tuhan, mengapa Tuhan yang nggak kelihatan kok tetap disembah? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada landasan konstruktif, membangunnya, tidak ada landasan konstruktifnya, maka pertanyaan ini hanya sebagai bentuk protes dan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena hanya bentuk protes diri saja. Dirinya itu protes terhadap dogma yang ada selama ini. Dirinya itu protes terhadap keyakinan yang dianggapnya membelenggu. Padahal sebetulnya protes itu hanya karena dia mempunyai keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Misalnya orang lain itu beribadah sekian kali sehari, sementara dia tidak beribadah. Maka kemudian dia protes kepada orang yang beribadah. Ngapain kamu beribadah sekian kali sehari? Memang Tuhan yang kamu sembah itu kelihatan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan chaos, di mana dia sendiri tidak tahu manfaat pertanyaan itu apa. Nah, ini kacau kan, kalau kita menganggap bahwa diri kita free thinker, kemudian kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bikin chaos, dan kita sendiri nggak tahu manfaat dari pertanyaan itu, ini akan sangat kacau sekali. Dan karena itulah saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Bahtera semuanya di ruang diri ini, agar kita bisa mempunyai landasan yang konstruktif ketika kita berpikir bebas dan kemudian mengetahui manfaatnya apa,
untuk mengembangkan siapa. Tetapi yang paling penting, sahabat semuanya, di video yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan, bahwa kebebasan berpikir kita itu bukan untuk mengkritik orang lain, bukan untuk mengkritik keyakinan orang lain. Yang kita kritik itu diri kita sendiri. Yang kita ingin majukan itu diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan merevolusi sesuatu di luar diri kita. Tidak akan merevolusi agama, tidak akan merevolusi keyakinan, tidak akan merevolusi orang lain. Tapi yang akan kita revolusi adalah diri kita sendiri. Dengan pemikiran-pemikiran kita. Jadi ketika kita bertanya hal-hal seperti tadi ya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Itu ditujukan kepada diri kita. Diri kita bertanya tentang sesuatu yang bebas dan kita harus bisa menjawabnya. Untuk apa? Agar kita berkembang dan menemukan jawaban-jawaban itu. Jadi ketika free thinker, orang yang mengaku free thinker berpikir bebas dan pertanyaan-pertanyaannya hanya ditujukan kepada orang lain, apalagi kalau kemudian orang lain itu nggak bisa menjawab dan dia seneng banget. Kan ini chaos. Loh ngapain? Dia hanya membuat pertanyaan, berharap orang lain itu nggak bisa jawab. Dia hanya bikin pertanyaan, berharap orang lain ini gelagapan saat menjawab. Nah ini kan nggak bagus kan? Karena pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mencoba orang lain. Bukan untuk mencoba guru agama, bukan untuk mencoba guru-guru keyakinan, bukan untuk mencoba siapapun juga. Enggak lah, mosok bikin pertanyaan hanya untuk coba orang lain. Itu manfaatnya apa coba? Nah, ini yang kadang-kala salah kita tetapkan, kita menerapkan hal-hal yang nggak tepat. Ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan bebas, kita tanyakan kepada orang lain, dan ketika orang lain itu nggak bisa menjawab, kita merasa bahwa kita lebih unggul dari dia. Loh, dilihat loh, dia aja nggak bisa jawab. Dia guru loh, tapi nggak bisa jawab pertanyaan kritis saya. Wah, bangga gitu. Pertanyaannya nggak bisa dijawab itu bangga. Mungkin bukan nggak bisa dijawab, karena orang lain itu tahu kalau pertanyaanmu itu nggak mutu. Kamu sendiri nggak tahu landasan dasar dari pertanyaan itu apa. Sehingga orang ketika tahu itu ya dia nggak akan jawab pertanyaanmu. Orang kamu sendiri bingung dengan landasan pertanyaanmu, dengan konstruktifnya pertanyaan itu apa. Itu nggak jelas, jadi mungkin mereka malas untuk menjawab karena hal tersebut. Nah, sahabat Bahtera, mari. Yuk kita berpikir bebas, tetapi memakai landasan yang konstruktif. Logis dan rasional, itu tentu ya. Nah, logis dan rasional ini bukan ilmiah. Tidak, karena koridornya berbeda. Kalau kita bicara tentang ilmiah, ya itu para ilmuwan. Saya bukan ilmuwan, jadi saya tidak bisa melakukan penelitian ilmiah. Yang bisa melakukan penelitian ilmiah, ya para ilmuwan. Jadi, logis dan rasional. Logis rasional itu bukan ilmiah. Ilmiah itu punya evidence penelitian sendiri ya. Logis rasional. Artinya apa? Artinya premis yang kita bangun di awal itu sesuai dan ada hubungannya dengan kesimpulan yang kita buat. Jadi sekali lagi, apabila kita mau mengemukakan sesuatu, pernyataan awal atau premisnya itu harus berhubungan dengan kesimpulan. Itu logis dan rasional. Oke, sekarang, bila kita mau berpikir bebas, jangan sampai itu menjadi pikiran liar, jangan sampai menjadi berpikir liar. Berpikir liar itu tadi, ketika kita bertanya tidak tahu landasannya apa, tidak tahu pertanyaan kita untuk apa, dan ternyata pertanyaan kita hanya untuk membuat chaos. Pertanyaan kita hanya senang ketika mengungkapkan pertanyaan itu dan orang lain bingung, orang lain nggak bisa jawab, orang lain kemudian menganggap Anda keluar dari keyakinan, menganggap Anda murtad dan Anda senang. Nah ini pertanyaan liar, karena nggak ngerti kan manfaatnya. Nah mari sahabat, bila kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda dari orang lain dan itu kita anggap pemikiran bebas, maka pertama, landasi dengan identifikasi masalah. Ini yang pertama. Jadi Anda mesti tahu dulu, masalah dari pertanyaan itu apa. Anda melihat masalah itu dari mana? Misal tadi ya, ketika ada pertanyaan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, Anda harus tahu masalahnya apa. Masalah dari pertanyaan yang akan Anda ungkapkan ini apa? Apakah itu masalah manusia, masalah kelompok, masalah keyakinan, atau masalah agama, atau masalah sosial? Oke, identifikasi masalah dulu. Oke, kalau sudah tahu masalah Anda apa dengan pertanyaan ini, maka yang kedua adalah kumpulkan informasi. Anda mesti harus mengumpulkan informasi.
Kalau tadi pertanyaannya tentang Tuhan, ya kumpulkan informasi tentang Tuhan. Dari agama ini, agama ini, agama ini, keyakinan ini, atau bahkan dari sisi ilmiah, dari sisi yang banyak. Setelah Anda kumpulkan informasi, Anda analisa datanya dari informasi itu. Anda analisa kembali. Setelah Anda menganalisa data, yang keempat, Anda menganalisa persepsi. Karena setiap informasi, setiap data yang ada itu mengandung persepsi. Maka analisa persepsi Anda. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah menentukan keputusan. Keputusan dari pertanyaan Anda ini mau Anda ubah atau mau Anda arahkan yang tepat. Jadi kebebasan berpikir konstruktif. Sekali lagi yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, analisa data dari informasi. Yang keempat, lihat persepsi yang muncul. Yang kelima, putuskan apakah pertanyaan itu tepat atau mesti harus diganti karena 5 langkah ini sudah Anda lakukan. Nah, kalau 5 ini Anda lakukan, maka berpikir bebas itu menjadi konstruktif. Berpikir bebas itu menjadi membangun. Membangun siapa? Membangun diri Anda sendiri. Kita nggak usah pikirin jauh-jauh untuk membangun orang lain, membangun peradaban, membangun lingkungan. Bangun diri Anda sendiri dulu. Supaya kita tahu, kita punya pertanyaan, kita tahu masalahnya apa. Kita punya pertanyaan, kita tahu informasinya apa. Kita punya pertanyaan, kita tahu analisa data dari informasi, kita tahu persepsi yang timbul, dan kita bisa memutuskan apakah pertanyaan itu akan kita tanyakan kepada diri kita lebih lanjut, atau pertanyaan itu kita ubah. Nah, sahabat Bahtera, mari kita menjadi, ya karena alami ya, nggak menjadi, karena berpikir bebas itu memang sudah alami. Melahirkan pemikiran bebas kita, tetapi dengan landasan yang konstruktif. Kita harus membangun dan tujukan pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran bebas itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mengkritik orang lain, bukan untuk membuat orang lain nggak bisa jawab, bukan untuk membuat orang lain tampak bodoh dan segala macam. Lakukan sesuatu untuk diri kita, membangun diri kita, dan memajukan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mulai sekarang mari kita berpikir bebas tetapi yang konstruktif. Terima kasih sudah bersama saya Gung Ebe di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia. Stay original and authentic. Thank you.